Episode 14. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Di depan departemen store, sosok cantik Lucy telah menarik perhatian banyak pria. Dan hanya dalam beberapa menit, 3 pria telah berbicara dengannya. T-shirt bermotif plus jas putih bersih, dan rok putih berlipit di tubuh bagian bawah memperlihatkan kaki rampingnya. Entah berapa banyak pria yang terpesona olehnya. Sebagai teman sekelas dan sahabat Kaori, ketika dia melihat Kaori berjalan jauh dengan seorang pria di sebelahnya, dia membuka mulutnya sedikit karena terkejut. Kaori telah menikah selama 3 tahun, dan menantu legendaris itu hanya bertemu sekali dengannya di pesta pernikahan, dan Kaori membawanya keluar hari ini. Apakah ini salah menyilaukan? Ada apa? Apa yang sangat mengejutkanmu? Setelah Kaori mendekat, dia tersenyum dan bertanya pada Lucy. Lucy menarik Kaori ke samping dan bertanya dengan suara rendah, "Kaori, ini Ariel yang terkenal. Apakah saya tidak salah?" Di seluruh Bandung, bahkan jika Anda belum melihat penampilan Ariel, itu lebih atau kurang saya pernah mendengar namanya. Karena 3 tahun lalu, insiden itu terlalu keras, dan Andika dengan sengaja mengipasi api, dan beberapa orang biasa mengetahuinya. Memem. Kaori mengangguk dan berkata, Lucy bahkan lebih terkejut dengan pengakuan Kaori. Ketika Kaori menikah, dia penuh dengan keluhan. Dia juga menerima ketidakadilan untuk Kaori. Meskipun 3 tahun telah berlalu, masalah ini masih disebut-sebut sebagai lelucon. Apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa membawanya keluar? Kata Lucy. Kaori tahu bahwa saudara perempuannya sangat dekat dengannya. Tetapi sudah menjadi fakta bahwa Ariel adalah suaminya. Dan setelah menghadapi perasaannya sendiri dengan jujur, Kaori merasa bahwa Ariel harus benar-benar berintegrasi ke dalam hidupnya. Aku tidak gila. Kamu akan sering melihatnya di masa depan. Kau. Apakah kamu menerimanya? Lucy seperti mendengar cerita hantu. Dengan wajah penuh horor dan sering bertemu. Bukankah ini berarti Kaori akan sering membawanya keluar? Kaori mengangguk tanpa ragu-ragu. Dan berkata, meskipun saya belum memiliki segalanya, saya mencoba yang terbaik. Lucy memutar matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menelan lagi ketika dia mencapai tenggorokannya. Berbahagialah dia denganmu, yang menjadikanmu istri saudara perempuan terbaikku, kata Lucy. Lucy melirik Ariel, terkejut melihat bahwa jika dia mengecualikan statusnya sebagai menantu, dia akan tetap terlihat baik. Setidaknya dia terlihat tetap tampan, dan temperamennya luar biasa. Tapi sayang sekali reputasinya terlalu buruk. Setelah mereka bertiga masuk ke mall, kedua wanita itu mulai berbelanja. Mereka bilang mau beli atau tidak. Masing-masing toko harus mereka coba baju yang mereka suka. Ariel juga sangat sabar. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya berbelanja dengan Kaori. Baginya, perasaan ini sangat bagus. Setiap kali Lucy mengenakan pakaian seksi, dia akan dengan sengaja melihat ke arah Ariel. Dia yakin dengan sosok dan penampilannya. Setiap kali dia keluar, dia akan disapa. Laki-laki di matanya adalah buaya darat. Menurut pendapatnya, Ariel adalah sama seperti lelaki pada umumnya. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, Lucy melihat bahwa Ariel hanya tersenyum ketika Kaori berganti pakaian, dan bahkan tidak memperhatikan Lucy. Apakah pria ini buta wajah? Bukankah dia sudah terlihat cantik daripada Kaori? Lucy tidak percaya jika Ariel tidak akan tergoda padanya. Dan dengan sengaja mengenakan gaun yang sangat terbuka, rok yang sangat pendek, hampir menunjukkan sosoknya yang bagus, dan dia sengaja berjalan di depan Ariel. Apakah gaun ini bagus untukku? Kata Lucy. Ariel melihat ke atas dan ke bawah. Sosoknya memang bagus, dan punggungnya melengkung. Dia berkata, kelihatannya bagus. Saat berikutnya setelah mengucapkan 2 kata ini, Ariel mengarahkan matanya kembali ke Kaori. Tidak ada waktu untuk tinggal memperhatikan Lucy. Lucy berpikir sejenak. Semua laki-laki yang menatapnya pasti akan jatuh cinta. Kenapa Ariel hanya memandangnya dengan pandangan biasa saja? Bahkan Ariel menatapnya tanpa keinginan sama sekali. Dia sangat jelas. Ariel tidak berpura-pura. Jadi Lucy yakin akan satu hal. Ariel jelas buta melihat kecantikan. Di matanya, tidak ada keindahan atau keburukan sama sekali.
Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita berjalan ke toko. Wanita berpakaian mempesona, dan pria itu memiliki tubuh yang gemuk, dengan kalung emas tebal yang tergantung di lehernya, penuh gaya seperti orang kaya baru. Setelah seorang wanita memasuki toko, dia bahkan tidak mencoba pakaian apapun yang penting bagi mereka, dan hanya meminta pemandu belanja untuk memasangnya. Aku juga ingin yang ini. Ketika wanita itu berjalan di depan Kaori, Kaori hanya mengambil pasangan pakaian dan berencana untuk mencobanya. Tetapi dia tidak berharap itu diambil langsung olehnya. Untuk pelanggan yang begitu berani, panduan belanja umumnya adalah layanan yang menjilat wajahnya. Dan Kaori telah mencoba beberapa item, dan tidak berniat membeli. Tentu saja, Kaori tidak ada di matanya. Oke, apa yang terjadi? Temanku menyukai pakaian ini terlebih dahulu. Sebelum Kaori berbicara, Lucy memimpin dan bertanya kepada pemandu belanja. Wanita centil memandang Lucy dengan bangga, dan tersenyum menghina. Saya membeli pakaian dan tidak pernah mencobanya. Karena orang-orang seperti Anda mencoba dan mencobanya dan tidak tahu berapa banyak bakteri yang menempel pada pakaian yang kalian coba. Jika tidak dicoba dahulu, bagaimana kita tahu pakaiannya pas atau tidak? Lucy membalas. Tidak pantas. Wanita itu berkata sambil tersenyum. Buang saja. Wanita membeli pakaian. Mencari perasaan menghabiskan uang. Maaf. Kamu tidak mengerti. Lucy sangat marah. Kaori berkata. Saya ingin membeli gaun ini. Wanita itu memandang Kaori dengan jijik. Tanyakan padanya. Apakah Sales menjualnya kepada saya atau kepada Anda? Setelah itu, wanita itu melihat ke pegawai toko dan melanjutkan. Jika Anda ingin menjual gaun ini padanya, saya meminta Anda untuk membungkus itu sekarang. Sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ujar Sales tanpa ragu-ragu. Wanita ini yang mengatakan untuk membelinya pertama. Jadi kamu harus memilih yang lain, kata Sales memihak ke wanita centil itu. Apakah kamu melihat dia karena dia kaya? Dia adalah tamu. Dan kami juga tamu, kata Lucy tidak yakin. Sales itu mengangkat mulutnya dan terkekeh. Pelanggan dibagi ke dalam kategori yang berbeda. Apakah daya beli wanita ini sebanding dengan Anda? Mendengar ini, wanita centil tersenyum penuh kemenangan dan berkata, kalian harus tahu yang seharusnya kalian beli. Dan harus tahu kemampuan kalian. Dengan isi dompet kalian, jangan sampai malu sendiri. Pada saat ini, pria yang mengenakan kalung emas berjalan ke wanita centil. Apa yang mereka lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Uang adalah raja. Apakah kamu memilikinya? Kamu ingin diperlakukan dengan baik. Jadi kamu harus mempunyai uang yang banyak. Wajah Lucy sangat marah. Dia melihat bahwa wanita centil ini adalah bajingan. Dia tidak yakin dengan sikap wanita seperti ini. Tetapi jika dibandingkan dengannya, dia memang hanya dari kalangan biasa saja. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan wanita centil itu? Meskipun Kaori lahir di keluarga Wijaya, dia selalu menerima gaji yang sama dengan karyawan biasa. Dan keluarganya tidak kuat. Meskipun dia sekarang memenangkan sebuah proyek. Tapi ini hanya beberapa hari lagi. Dan proyek itu belum dicairkan. Kamu. Sebelum kata-kata Kaori selesai, Ariel berdiri dan berkata, siapapun yang membeli lebih banyak, jual kepada siapa? Orang kaya baru itu melirik Ariel dengan jijik, dan berkata, mengapa? Kamu ingin bermain denganku? Kaori buru-buru berjalan ke hadapan Ariel dan berkata dengan suara rendah, Ariel, kita tidak mengenal mereka. Kita beli gaun yang lain saja, kata Kaori. Dia tidak ingin Ariel bertindak untuk sementara waktu. Orang di depan mereka merupakan orang kaya. Bagaimana bisa sebanding? Ariel dengan lembut berkata kepada Kaori, selama itu yang kamu suka, aku akan membiarkan kamu mendapatkannya. Kaori mendengarkan nada tegas Ariel dan menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Kaori mengingat sejak Ariel mengirim SMS padanya, waktu itu seperti ketika Ariel mengatakan bahwa nenek akan datang sendiri. Dia memilih untuk percaya pada Ariel. Dan Kaori merasakan hal yang sama hari ini. Lucy tidak berpikir bahwa Ariel benar-benar lebih kaya dari orang ini. Dia juga berjalan ke arah Ariel dan mengingatkannya. Tidak usah ladeni mereka. Kita memang tidak punya uang yang banyak. Ayo kita cari pakaian yang lain. Anak muda.
Saya menyarankan kamu untuk mendengarkan teman-temanmu. Jika tidak, kamu sendiri yang malu nantinya. Orang kaya baru itu berkata dengan penuh kemenangan. Wanita centil itu sedikit tertarik pada penampilan Ariel. Tetapi sangat disayangkan dia terlihat seperti orang yang malang. Tetapi dia tidak memenuhi kriteria untuk jadi pasangannya. Apakah kamu tidak mengusir mereka dari sini? Itu mengganggu suasana hatiku. Hati-hati aku tidak membeli lagi di tokomu. Kata wanita centil itu kepada sales di toko itu. Tentu saja Sales tidak ingin kehilangan pelanggan besar seperti itu. Dan lebih suka menyinggung Ariel. Silakan pergi. Toko kami tidak menyambut Anda. Sales berkata kepada Ariel. Saya ingin semua pakaian di toko. Tetapi Anda juga bantu saya menyingkirkan dua orang ini. Kata Ariel. Kauri terkejut ketika dia mendengar ini. Dia menginginkan semuanya. Berapa biayanya, bagaimana Ariel bisa membayarnya? Ariel. Apakah kamu berpura-pura? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini? Kauri berkata dengan cepat. Lucy juga berpikir bahwa Ariel gila. Dia hanya menantu yang tidak berguna. Bahkan jika dia menyembunyikan uang pribadi, dia tidak dapat memiliki begitu banyak uang. Orang kaya baru tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata ini. Dan berkata, "Oke, saya akan melihat kamu membayar tagihan. Jika kamu benar-benar dapat menghabiskan begitu banyak uang, bagaimana kalau aku keluar dari toko ini sendiri?" Wanita centil itu tertawa indah. Dia tertawa gemetar, seperti menonton lelucon. Saya belum pernah melihat orang seperti Anda yang miskin dan menyelamatkan muka. Apakah Anda tahu apa akhir menyombongkan diri? Petik 2. Sales tidak percaya bahwa Ariel memiliki kekuatan seperti ini. Karena dia telah melihat begitu banyak orang kaya. Di matanya Ariel hanya pria yang tidak berguna. Kami baru saja melakukan inventaris hari ini. Jika Anda ingin membeli semua pakaian, Anda tidak perlu melupakannya. Totalnya adalah 863.800 juta. Saya akan memberi Anda diskon. Bagaimana? Pemandu belanja mengatakan ini seperti lelucon. Ariel tersenyum. Tersenyum dingin dan berkata, semua prestasi ada di kepalanya. Sales lain yang ditunjuk Ariel. Dia adalah satu-satunya yang tidak menunjukkan ekspresi jijik dari awal hingga akhir. Ketika Ariel berjalan ke bar, Kauri dan Lucy berada dalam keadaan linglung. Orang kaya baru dan wanita glamor memandang Ariel dengan sangat percaya diri. Dan hati mereka juga bingung. Dia tidak akan benar-benar punya uang untuk membayar tagihan, kan? Mau bayar cash atau pakai kartu? Tanya Sales itu. Bersambung.